cinta dan kesetiaan yang akan terus bertahan selama hidup. Diadakannya tarian-tarian yang seperti itu dan seterusnya. Hello brave people, welcome back di my channel Pahaya Riut. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian baik-baik saja ya. Oke brave people, kali ini kita akan membahas sesuatu yang mungkin sedikit ringan ya teman-teman. Jadi teman-teman, kita di Indonesia ini memiliki beragam suku ya, banyak sekali suku dan adat istiadat termasuk dalam prosesi pernikahan. Nah kali ini teman-teman, saya akan membahas apa aja persyaratan dan tahapan-tahapan menikahi suku Dayak atau perempuan Dayak Ngaju ya teman-teman. Nah, sebelum saya melanjutkan pemaparan saya ini, jangan lupa teman-teman like, subscribe channel ini, share video ini ke teman-teman lainnya. Karena ada Dayak Ngaju yang kaya dengan nilai budaya, kekayaan, dan alam Indonesia. Nah, jadi memang telah terkenal di dunia ya. Begitu juga dengan warisan budaya, termasuk berbagai pernikahan adat yang masih terus dilakukan hingga saat ini. Dan ini salah satunya adalah pernikahan adat Dayak dari Kalimantan, khususnya Kalimantan Tengah ya teman-teman. Ini pernikahan Dayak ini memiliki berbagai macam tergantung rumpun ya. Nah kebetulan ini adalah rumpun suku Dayak Ngaju yang masyarakatnya banyak yang di Kalimantan Tengah. Nah, sama halnya dengan pernikahan adat lainnya, dalam pernikahan adat Dayak Ngaju, calon pengantin harus menjalani berbagai ritual dan tahapan tertentu ya teman-teman. Mulai dari upacara hingga upacara sebelum menikah hingga hari H. Dan ini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pengantin Dayak sebelum akhirnya resmi menyandang status suami istri ya teman-teman. Apa saja? Nah ini ulasan lengkapnya dari channel saya Pahaya Riut mengenai beberapa tahapan yang harus dijalani sebelum hari H ya, dan juga termasuk hari H-nya apa saja yang harus disediakan. Jadi yang pertama yaitu tahapan pernikahan adat Dayak Ngaju, yaitu Hakumbang Auh ya. Jadi tahapan pertama ini adalah Hakumbang Auh. Tahapan ini juga kurang lebih sama dengan lamaran tahap awal. Yang pertama adalah pemberian uang, pengembang kepada calon pengantin wanita yang menjadi simbol dan pesan bahwa seorang laki-laki atau calon mempelai pria tersebut ingin mempersunting, dan uang pengembang ini tidaklah dilakukan langsung oleh calon mempelai pria, melainkan melalui seorang perantara. Ya tentunya perantara ini merupakan orang yang dikenal dan dipercaya oleh kedua keluarga. Mengapa? Ritual pemberian pengembang ini harus dijaga kerahasiaannya ya, sebagai bentuk antisipasi jika uang tersebut ditolak, maka harkat dan martabat keluarga dan laki-laki tersebut tetap terjaga. Itu maksudnya rahasianya teman-teman. Ada batas waktu yang diberikan untuk keluarga calon pengantin wanita untuk menerima lamaran tersebut. Nah yakni paling cepat 3 hari dan paling lambat di 40 hari teman-teman. Nah, jika uang pengembang tersebut diterima, maka artinya lamaran tersebut diterima, namun jika uang tersebut dikembalikan dalam jarak waktu itu, maka artinya lamaran itu ditolak. Jika tiba-tiba kemudian dari pihak laki-laki atau perempuan memutuskan untuk membatalkan rencana, maka uang pengembang akan secara otomatis hilang dan memiliki oleh pihak perempuan teman-teman. Nah seperti itu ya. Jadi maksudnya pengembang auh itu seperti itu, mengantar ya, sebagai simbolik ya. Yang kedua yaitu Majak Misek. Nah, ketika lamaran tadi yang pertama diterima, maka akan berlanjut ke prosesi selanjutnya, yakni Majak Misek atau pertunangan. Nah, dalam prosesi ini calon pengantin pria harus mempersiapkan beberapa benda yang harus diberikan kepada pihak perempuan atau seserahan yang disebut paramu pisek ya. Nah, pada tahapan ini juga digelar syukuran dengan mengundang pemuka adat untuk menyaksikan secara terbuka acara pertunangan tersebut. Dan acara ini dipimpin oleh mantir adat. Dan pada prosesi ini juga akan dibicarakan mengenai detail pernikahan adat Dayak Ngaju, mulai dari penentuan hari perkawinan, besarnya jujuran nata pelaku, biaya perkawinan, syarat-syarat nikah adat Dayak hingga surat perjanjian adat. Nah jika dalam prosesi Majak Misek ini kedua keluarga telah memutuskan kata sepakat, maka calon pengantin wanita dan pria sudah resmi bertunangan teman-teman. Seperti itu ya. Barang-barang seserahan yang dibawa tadi oleh pria pun diberikan kepada calon pengantin perempuan. Pada tahapan ini juga dilakukan perjanjian adat ya.
Jadi pernikahan Dayak Ngaju itu mengapa? Surat perjanjian adat yang berisi larangan dan seseruan untuk kedua calon pengantin yaitu sebuah ikatan dalam perjanjian adat dengan konsekuensi hukum ya. Baik hukum formal maupun hukum adat Dayak. Dalam perjanjian ini ada ketentuan denda untuk pihak yang membatalkan atau mengkhianati pasangan mereka. Nah, jadi ada denda ya ketika perjanjian ini sudah. Jadi kalau dibatalkan ada denda, teman-teman. Dan yang ketiga yaitu tahapan pernikahan adat Dayak Ngaju, yaitu memanggul atau memupuh. Nah, tahapan selanjutnya adalah memanggul atau memupuh. Ini merupakan simbol bahwa seorang perempuan sudah dipanggul seorang laki-laki sehingga tidak boleh diganggu oleh laki-laki lain ya. Pendeknya perempuan tersebut telah terikat dan tidak bisa menjalin hubungan dengan pria yang lain. Jadi pelaksanaan perkawinan menurut adat Dayak Ngaju ini Kabupaten Kapuas Timpah, ada tahapan ini juga dibuat surat perjanjian panggul. Surat ini berisi biodata orang tua, biodata kedua calon pengantin, agama yang dijadikan dasar perkawinan nantinya, dan tempat dan tanggal pelaksanaan, para saksi dan rincian jalan adat yang akan dibayar oleh calon mempelai laki-laki pada hari perkawinan nanti, teman-teman. Serta batu panggul yang digantikan ini yaitu digantikan dengan uang ya. Nah, itu dia memanggul namanya. Terus tahapan konfirmasi dari keluarga wanita. Hukum adat Dayak Ngaju selanjutnya adalah kunjungan dari pihak keluarga laki-laki ke rumah calon pengantin perempuan. Nah, pada proses ini mereka akan saling mengkomunikasikan tentang sejauh mana persiapan pernikahan, termasuk pembicaraan lebih rinci tentang biaya pernikahan adat Dayak Ngaju, pakaian pengantin adat Dayak, dan lain sebagainya. Proses ini dilakukan sebab pada zaman dulu belum ada alat komunikasi canggih ya seperti sekarang. Sekadar untuk informasi bahwa proses ini juga tetap dilakukan hingga saat ini, walaupun itu melalui telepon ya, komunikasi. Nah, dan yang kelima yaitu pada hari H pernikahan. Nah, di hari H pernikahan ada Dayak Ngaju, pengantin Dayak harus mempersiapkan berbagai hal yang disebut sebagai paramun kawin, yaitu untuk alat-alat perkawinan seperti itu ya. Jadi paramun kawin ini memiliki arti kelengkapan lah ya perkawinan adat yang terdiri dari 14 poin atau nama benda. Yang pertama yang teman-teman harus siapkan yaitu gong. Jadi gong ini digunakan untuk tempat duduk kedua mempelai pengantin. Nah, yang kedua rotan sigi panjang ya, kurang lebih 2 meter. Dan yang ketiga daun sawang. Yang keempat batang sumpit kawit. Yang kelima sanaman pangkit, yaitu pisau untuk yang digigit itu ya. Nah, yang keenam batu asah. Yang ketujuh amak uwe yang digunakan untuk alas duduk, jadi tikar. Kedelapan teteluh atau telur ayam yang digunakan untuk menyaki pemalas pengantin. Jadi yang kesembilan air tampung tawar dan minyak wangi untuk membias wajah pengantin. Yang kesepuluh kelapa, minyak kelapa untuk campuran bahan tampung tawar. Kesebelas tanah biasa yang dicampurkan ke dalam air untuk tampung tawar. Yang ke-12 lili Islamiyah untuk ikat tangan kedua mempelai. Yang ke-13 beras untuk dihamburkan. Nah, yang ke-14 duit ringgit atau uang logam. Nah, itu dia tahapan sebelum hingga pernikahan Dayak Ngaju, teman-teman. Jadi memang adat ini sampai sekarang ya, termasuk saya juga melakukan hal-hal ini itu karena saya juga seorang Dayak ya, teman-teman. Nah, jadi yang contoh seperti alat tadi yang misalnya gong. Jadi gong itu harus ada ya teman-teman. Jadi paling tidak itu bisa pinjam untuk pernikahan. Dan sesuatu alat atau bahan kelengkapan yang tidak bisa dicari, yang sangat susah carinya, itu bisa diganti dengan uang, teman-teman, seperti itu ya. Nah, itu dia proses sebelumnya dari tahap awal hingga tahap hari H teman-teman menikah. Jadi itulah. Jadi bagi teman-teman yang memiliki pasangan di luar suku Dayak misalkan ya, jadi seperti itulah tahapan-tahapan adatnya, teman-teman. Dan jika teman-teman ingin menikahi perempuan cantik Dayak, teman-teman. Nah, mungkin itu saja, teman-teman.
Jangan lupa like, subscribe channel ini. See you in the next video.